Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video interaktif pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafsah Jalil, dosen pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAI DDI Polewali Mandar. Video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan media audiovisual MI atau SD. Baik, CPL kita kali ini kedepannya mahasiswa mampu bertanggung jawab dan melaksanakan supervisi serta evaluasi atas pencapaian hasil kerja kelompok terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya, sekaligus melaksanakan evaluasi diri serta pembelajaran secara mandiri. Adapun sub CPMK kita kali ini yaitu mahasiswa mampu mengamalkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pembuatan media audiovisual di kelas secara kelompok dengan kreatif. Baik, yang akan kita bahas ke depannya yaitu apa itu media audiovisual, apa manfaat media audiovisual, bagaimana langkah-langkah membuat media audiovisual, tips membuat media audiovisual, pengumpulan yang etis, dan yang paling terakhir adalah penugasan per kelompok. Jadi, Ibu mau kalian membuat media audiovisual untuk MI atau SD. Baik, sebelum kita membuat media, Ibu perlu sampaikan dulu bahwa apa itu media. Nah, media audiovisual itu adalah media yang menggabungkan antara unsur suara atau audio dan gambar atau visual untuk menyampaikan informasi atau pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun manfaatnya, Ibu perlu sampaikan bahwa media audiovisual ini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran atau penyampaian pesan dengan cara yang lebih interaktif dan menarik perhatian peserta didik. Nah, sebelum kita membuat media audiovisual, sesuai kesepakatan di awal, kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat media audiovisual dulu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah perencanaan konsep. Perencanaan konsep di sini maksudnya yaitu menentukan topik, tujuan, dan target audiens atau peserta didik. Maksudnya, topik itu judulnya apa atau mata pelajaran apa, tujuan mata pelajarannya apa, dan targetnya untuk kelas berapa. Itu caranya untuk menentukan topik atau konsep. Kemudian, selanjutnya yaitu menyusun naskah. Naskahnya harus sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan ke sekolah SD atau MI. Kemudian, yaitu melakukan pengrekaman suara dan gambar dengan alat yang sesuai seperti kamera, mikrofon, atau ponsel. Dan itu gambarnya harus jelas, suaranya harus jelas, menggunakan bahasa yang baku yang bisa dipahami oleh anak SD atau anak MI. Selanjutnya, ada pengeditan. Nah, dalam proses pengeditan ini, kita menggunakan perangkat lunak editing untuk menggabungkan antara audio dan visual menjadi satu kesatuan yang menarik. Nah, dalam pengeditan ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva, CapCut, atau aplikasi lainnya yang kalian ketahui. Nah, selanjutnya adalah publikasi. Jika kalian sudah membuat media sesuai langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, maka kalian boleh mengunggah hasilnya melalui YouTube, Google Drive, atau learning management system lainnya, misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada tips pembuatan media audiovisual yang efektif untuk MI atau SD. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, pastikan kualitas suara dan gambar jelas. Ketiga, sisipkan musik latar atau efek suara jika diperlukan. Dan yang terakhir, buat video tidak terlalu panjang agar tidak membosankan. Nah, sebelum kita masuk penugasan per kelompok, perlu kalian ketahui bahwa kita harus memahami dulu apa itu pengumpulan etis. Jadi, pengumpulan etis itu adalah cara memperoleh persetujuan dari orang yang akan digunakan fotonya, rekaman suaranya, atau videonya. Jika misalnya kalian menggunakan foto orang lain, rekaman suara orang lain, dan video orang lain, itu perlu ada izin. Kemudian selanjutnya, memberi kredit pada sumber. Maksudnya di sini adalah di setiap kalian mengambil ide, data, gambar, video, dan audio, dan itu milik orang lain, kalian harus mencantumkan bahwa ide, data, gambar, video, dan audio tersebut adalah sumber dari orang lain. Dituliskan seperti contoh daftar pustaka atau catatan kaki.
Jika itu gambar dan video, kalian bisa mencantumkan sumbernya dari mana, dan jika itu audio, kalian harus memilih baik-baik agar tidak kena undang-undang hak cipta. Nah, sampailah kita di penghujung, yaitu penugasan mingguan. Jadi kalian dianjurkan untuk membuat media audiovisual. Kalian bebas memilih materi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI untuk membuat media audiovisual tersebut. Kemudian tugasnya dikumpul minggu depan sebelum kita mulai belajar kembali di mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya sudah mau menyaksikan video Ibu pada hari ini. Dan sekali lagi Ibu sampaikan, silahkan kumpulkan tugasnya sebelum pertemuan minggu depan. Kemudian jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali, kalian boleh menghubungi Ibu melalui email dan nomor WhatsApp yang sudah Ibu terapkan di dalam akhir video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.